Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Namun sebelum kita lanjutkan, saya menyapa saudara-saudara sekalian di mana saja berada, majelis taklim pengajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, majelis taklim pengajian kitab Fathul Ma'in, majelis taklim pengajian kitab Riyadhul Badi'ah, juga majelis taklim dimanapun berada yang saya muliakan di seputaran Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, juga saudara-saudara saya yang ada di kampung halaman, yakni di Desa Kedamaian, Desa Bumi Agung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir kembali dalam majelis taklim secara daring atau secara online sebagai pengganti atas majelis taklim yang belum bisa dilaksanakan secara langsung. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kita akan membaca bab tentang solawat. Sudah kita ketahui bahwasanya solawat ini merupakan perkara yang penting di dalam agama dan ia merupakan amalan yang mulia. Kemuliaan tersebut disebabkan karena solawat ini berkaitan dengan sosok agung, sosok yang paling mulia, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abror, ta'lif Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Dalam Kitabus Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabus Shalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang menjelaskan tentang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada permulaan kitab ini, Imam An-Nawawi menukilkan sebuah ayat daripada Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini sangat menarik, sebab di dalam ayat ini ada perintah untuk bersolawat. Namun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk bersolat kepada Nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa telah lebih dahulu Allah melaksanakan ini. Di dalam ayat ini dikatakan, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusallu dengan menggunakan fi'il mudhari. Di dalam tafsir Al-Quran, bila mana kita temukan perkara yang menggunakan fi'il mudhari, maka kebanyakan maknanya adalah al-istimrariyah, artinya secara berkesinambungan terus menerus tanpa ada berhenti. Jadi ketika dikatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi, maka secara terus meneruslah solawat itu disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya, Nabi SAW, dengan solawat dan salam yang sempurna. Menarik di dalam ayat ini bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beribadah, Allah tidak ikut melaksanakan amalan tersebut. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk salat, Allah tidak salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia dalam perkara-perkara ibadah yang lain, tidak ada dijelaskan Allah ikut melaksanakan amalan tersebut. Tetapi dalam perkara solawat ini, ketika Allah memerintahkan manusia untuk bersolawat, Allah pun ikut melaksanakan perkara yang diperintahkan itu kepada hambanya. yakni Allah perintahkan manusia untuk bersolawat kepada Nabi, tetapi didahului dengan Allah dahulu bersolawat kepada Nabi. Bahkan dikatakan secara istimrar, secara terus-menerus bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Ini menandakan salah satu derajat yang mulia, derajat yang tinggi bagi Nabi kita SAW, sehingga Allah pun menempatkan beliau pada posisi yang lebih daripada makhluk yang lain. Imam Nawawi menuliskan sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi sahihi Muslim. Kami riwayatkan sebuah hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim ini adalah salah satu kitab hadis yang paling sahih setelah kitab Sahih Al-Bukhari. An Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, satu kali solawat, sallallahu alaihi biha ashran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Ketika manusia menyampaikan solawatnya kepada Nabi, maka yang membalas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan 10 kali lipat. Satu kali orang bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bersolawat kepada orang tersebut 10 kali. Nah, bagaimana bentuk solawatnya Allah kepada hambanya? Yakni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada orang tersebut, memberikan keselamatan daripada bencana, menerima doa-doanya. Karena salah satu keterangan disampaikan, doa yang disampaikan tanpa didahului oleh salawat kepada baginda Nabi SAW, maka doa tersebut tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu keterangan di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kemudian keterangan yang selanjutnya, warwaina fi sahihi Muslim aidon, kami riwayatkan juga sebuah hadis yang juga berasal daripada riwayatnya Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang bersolat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi ashran, maka Allah bersolat kepadanya 10 kali. Nah, ini hadis yang isinya sama namun berasal daripada sahabat yang berbeda. Ini menandakan betapa agungnya salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian keterangan yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.